jangan ragu untuk memberikan mulch yang cukup banyak kepada tanaman kalian. Kenapa? Karena pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, mulch ini akan terurai dan mereka akan, ya boleh dibilang menjadi pupuk. Halo guys, salam jumpa lagi bersama saya Mami Mel di channel Emak Indo tinggal di Australia. Well, cuaca hari ini sangat indah sekali guys ya, langit biru dan hari ini adalah hari kedua spring. Yeay, akhirnya spring datang menghampiri juga. Dan kalau udah spring itu artinya waktunya untuk berkebun atau tanam menanam. Kenapa? Karena ya tinggal di negara 4 musim itu, kalau kita berkebun harus kejar tayang. Dan waktu yang paling tepat untuk kejar tayang dimulai pada saat spring. Yeay. Nah, hari ini saya mau berbagi video bagaimana saya meremajakan kulit. Meremajakan tanaman chili saya atau cabai yang beberapa bulan lalu sudah saya pangkas ya. Karena itu adalah rutinitas kita setiap tahunnya agar memperoleh tanaman chili yang lebih bagus dan mereka bisa tumbuh lebih subur. Dan seperti biasa juga setiap tahun kita selalu melakukan top up terhadap media tanam atau lahan mereka. Oke, kalau pengen tahu bagaimana prosesnya, ikuti terus saya di video yang satu ini. Yuk lanjut! Oke guys, untuk meremajakan tanaman chili saya, biasanya kita mulai dengan memberikan media atau tanah yang sehat ya, yang bagus untuk mereka, dan itu kita top up memang setiap tahunnya. Nah, kali ini saya mau ngambil tanahnya dan tinggal segini aja nih yang tersisa. Sementara kompos yang lainnya masih di order, cuman nggak tahu belum datang. Kapan datangnya nggak tahu ya, karena sepertinya orang-orang lagi pada sibuk berkebun juga. Jadi ngantri. Anyway, yuk langsung. Berat kali. Oke guys, kalian bisa lihat yang itu tanahnya belum saya top up ya, belum beres. Oke, sementara bagian yang sana udah, jadi ini hampir selesai. Dan kalian lihat chili yang saya pangkas beberapa bulan lalu pada saat winter, mereka udah mulai tumbuh daunnya, semuanya udah mulai tumbuh di sana. Oke, so jadi spring saat yang bagus mulai merawat mereka. Oke, dan oh iya, di sini kalian bisa lihat bahwa ada ini kan, yang ini adalah lapisan sebelumnya ya guys. Nah, ini ada rooster booster pellet yang saya taburi. Jadi setiap tahun selalu seperti ini guys. Saya taburi dulu semua area ini dengan rooster booster atau kotoran sapi kalau ada, cuman kebetulan kita nggak punya kotoran sapi ya, lagi malas pungut. Terus setelah itu saya siram sampai bener-bener basah banget. Nah, setelah itu baru saya timbun lagi dengan soil yang bagus. Nah, ini hampir kelar ini. Oke. Nah, sebelah sana udah kelar semua. Saya mulai dari ujung sana tadinya. Setelah proses penimbunan tanah, nanti saya akan memberikan sugarcane mulch, di mana fungsinya untuk menjaga kelembapan tanah dan juga untuk suppress atau menekan pertumbuhan dari weeds atau rumput-rumput liar gitu ya. Oke guys, kalau kalian menonton video saya tentang panen sweet potato atau ubi rambat, nah kalian pasti tahu bahwa ini kemarin adalah lahan di mana saya menanam mereka, dan sekarang sudah saya sulap menjadi lahan untuk cili-cilian atau cabai-cabean. Ya, di sini sudah saya tanam capsicum alias paprika ya. Ada 8 tanaman.
Kemudian yang ini jalapeno dengan skala pedas cuman 3 chili, aku nggak tahu seperti apa ya skalanya itu. Terus yang ini red hot cayenne. Ini nggak tahu nih, ini yang lombok keriting kali ya. Saya tak tahu lah, kita lihat nanti kalau udah tumbuh. Terus yang ini selanjutnya adalah habanero orange. So, semoga mereka bisa tumbuh subur di tempat ini. Demikian juga dengan cili-cili yang udah senior, ya. Oke, nah setelah ini guys, saya mau taruh pupuk lagi, biar saya nggak usah pupuk untuk beberapa bulan. Terus setelah itu baru saya lapisi dengan sugarcane mulch. Alright. Nah guys, semuanya sudah saya kasih mulch sampai di sana ya. Dan sekarang saya mau siram lagi supaya mulchnya tidak berterbangan karena angin agak sedikit lumayan kencang. Itulah dia aktivitas saya meremajakan tanaman cili saya yang ini udah senior. Saya tidak ingin cabutnya ya, karena menurut saya mereka masih bisa memberikan hasil atau memberikan buah yang bagus. Dan saya dengar sih katanya cili itu hanya bisa sampai 3 tahun ya, dan ini sudah berumur 3 tahun. Cuman saya pengen sebenarnya, apa sih boleh dibilang, gambling juga sih sama ini gitu ya, karena sayang banget kan harus nanam lagi semuanya. Anyway, jadi makanya saya berusaha untuk menyelamatkan mereka. Jadi tetap saya lakukan rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya, memberikan pupuk, menyiram, kemudian top up tanahnya, baru kasih pupuk lagi, terus dikasih mulch. Nah, soal mulch ini adalah satu knowledge yang saya pelajari selama saya mulai berkebun di Australia ya. Karena jujur nih guys, saya belum pernah ngeliat di Indonesia atau khususnya tempat tinggal saya itu orang-orang menggunakan mulch untuk melindungi tanaman mereka. Ya saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya jujur saya nggak pernah lihat. Jadi kalau kalian pernah lihat berarti you are lucky ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa duluan tahu sebenarnya gitu tentang info penting ini. Saya tahu tentang mulch ini selama di Australia dan ternyata memang manfaatnya sangat banyak banget guys. Di antaranya adalah menjaga kelembapan tanahnya sehingga ya mereka tidak akan kering, karena tahu aja kan kalau tanah kering, permukaannya sudah kering itu akan keras. Jadi ketika kita siram, air akan susah untuk penetrasi sampai ke dalam gitu ya. Tapi dengan adanya mulch, mereka bisa membantu untuk keep moist, kelembapan tanahnya itu tetap terjaga sehingga pada saat kita siram pun mereka easy untuk penetrate ke dalamnya sampai ke akar-akarnya gitu. Terus apalagi ya, jangan ragu untuk memberikan mulch yang cukup banyak kepada tanaman kalian. Kenapa? Karena pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, mulch ini akan terurai dan mereka akan ya boleh dibilang menjadi pupuk gitu. Karena ternyata mulch ini juga kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kalau mau dikasih banyak pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah di sini nih ada sebenarnya aturan pakainya ya. Cuman saya ignore. Oke. Jadi di sini coveragenya dikatakan untuk new mulch ya. Jadi ketika kita baru pertama kali mengaplikasikan mulch, bagusnya sih sekitar 75 mm deep. Jadi setebal 75 mm itu saya nggak tahu seberapa.
Jadi memang semakin tebal semakin bagus ya untuk ketika kita pertama kali memberikan mulch. But yeah, it's okay. I will put another more ya next time. Selain itu yang namanya mulch ternyata tidak hanya berasal dari sampah atau tebu seperti ini ya guys. Banyak di sekeliling kita yang bisa kita gunakan sebagai mulch, yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman sayuran ataupun buah-buahan yang kita tanam. Cuman kali ini saya hanya ingin share bagaimana saya mempersiapkan atau meremajakan tanaman cabai-cabean, tanaman cili saya yang sudah berumur senior ya, sudah 3 tahun, dan juga ya menanam yang itu yang masih baru. Dan peremajaan cili ini memang kegiatan rutin yang saya lakukan setiap tahunnya, tepatnya setiap springnya, dimana tanaman itu mulai bertumbuh gitu. Nah mungkin next time nanti akan saya share tentang mulch lebih lanjut lagi, apa aja yang kita bisa jadikan sebagai mulch pada tanaman kita. Oke, so ditunggu aja deh video selanjutnya. Ya deh guys, kalau gitu sampai di sini dulu jumpa kita untuk video episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa lebih semangat lagi untuk berkebun ya. Lumayan kan bisa mengurangi ongkos beli-beli cabai gitu. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan subscribe channel saya buat kalian-kalian yang belum subscribe, oke? Thank you so much for watching. See you next video. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Bye-bye.